Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Kerebus edisi hari ini, tarif angkutan jelang Nataru. Masih bersama dengan Ibu Dr. Kadriati, Pak Haji Basri dan juga Pak Haji Syarif. Saya ke Pak Haji Syarif terlebih dahulu. Pak, seperti apa yang perlu dibenahi? Tadi Ibu Dr. Kadriati sudah menyampaikan apa-apa saja yang perlu mungkin dibenahi dalam momentum Nataru ini. Saya ingin mendengarkan pandangan Pak Syarif dari segi fasilitas, mungkin regulasi dan hal lainnya, Pak. Iya. Terima kasih. Tentu yang kita harapkan itu peranan pemerintah di sini sangat dominan karena mereka yang artinya instansi ini kan berkepentingan di bidang transportasi. Jadi unsur pengawasannya itu biasanya yang saya tahu kalau menjelang tahun baru itu tim dari pusat itu datang lengkap ya. Tapi yang saya biasa rasa lucu karena dia datang pada di sini di siang hari Bu di terminal. Pergerakan kita malam. Dia tanya berapa, jadi ditanya itu petugas loketnya di terminal, berapa nama dia masuk. Pada bingung, belum jalan ini, malam baru datang. Jadi saya sarankan lebih baik itu timnya datang menjelang sore. Pergerakan itu jam 8 malam, jam 7, 8 itu baru bergerak dari Makassar ke daerah. Bergerak terang begitu. Kira kalau di Jawa nggak tahu gimana. Tapi kalau di sini itu malam kita bergeraknya itu. Kalau dari daerah pagi berangkatnya, tiba malam di sini sudah subuh, itu jarak jauh tuh. Oke, jadi selalu malam ya Pak? Malam berangkat itu, itu kalau. Tapi ada juga yang berangkat yang sore sudah ada berangkat, tapi yang jarak-jarak pendek. Tapi kita pergi perjalanan jauh ini, jauh tuh ke lintas provinsi sampai ke Palu. Karena kita sudah rencanakan kemarin lintas Sulawesi sampai Manado, tapi terkota di Palu, Gorontalo, Manado. Masih terputus-putus di situ. Okay. Iya. Jadi harapan saya harus mengerti dari kami dari pengurus organda, teman-teman dari PO semua sudah bisa menyiapkan dan ini bukan pekerjaan baru, sudah pekerjaan rumah setiap tahun kita itu ini kondisi berulang. Jadi saya harapkan teman-teman dari PO siapapun dari kapung yang ada karena ada juga PO baru mungkin kapasitasnya lebih bagus. Itu. Nah, ini juga persaingan yang kita harapkan persaingan yang sehat dengan adanya begini. Karena penumpang itu yang dicari adalah betul yang keamanan, kenyamanan, keselamatan. Itu yang diperhatikan. Oke. Iya. Pak Haji Syarif itu kan tadi dari segi pengawasan. Kalau dari infrastruktur sendiri? Infrastruktur, ini infrastruktur kena mengangkut jalan juga ini. Lalu itu dari yang terkait di sini kan dinas PU Bina Marga ya. Saya belum lihat kondisi jalan bagaimana setelah ada beberapa jalan yang longsor mungkin karena habis terutama jarak jauh itu. Yang saya tahu pernah ada banjir apa semua. Saya belum bisa pantau. Yang terakhir karena kita juga terbatas pergerakan tuh itu. Baik. Iya. Itu dari suara DPD Organda Sulsel. Saya ke Pak Haji Basri. Seperti apa kemudian dari perhatian pemerintah baik dari infrastruktur, regulasi dan hal lainnya, Pak? Selamat. Ya, terima kasih. Setiap tahun kita infrastruktur. Setiap tahun ini kan kalau menjelang Natura ini kita ini diperhadapkan dengan musim hujan. Itu. Kita dengar kemarin di Majene, di Mamuju ada longsor. Jadi kita dari PO-PO ini berharap ya titik-titik yang sudah rawan seperti itu ya semoga pemerintah ini sudah ada semacam armada di situ yang kalau misalnya longsor sudah ada eskavator yang siap karena tahun baru ini kan Natal dan tahun ini kan hari istilahnya ini jangan telat atau jangan lewat karena begitu masuk Lebaran kalau misalnya kita Lebaran di longsor di situ kan wah luar biasa. Tapi kalau armada di situ eskavator sudah siap saya kira seperti itu ya. Oke, untuk infrastrukturnya sendiri. Ya. Nah kalau dari segi pengawasannya Pak? Kalau pengawasannya kami dari PO itu sudah kalau hari-hari begini itu kalau seperti malam tahun baru itu hampir seluruh PO itu tidak jalan Bu, tidak jalan karena kita sudah perkirakan ya ramai sekali bahkan ada yang nakal. Nah itu kalau Natal juga seperti itu. Jadi kita itu dari PO itu sudah memang menyampaikan kepada kru-kru
jangan kencang, tidak boleh kencang. Beda kalau misalnya hari biasa, mereka itu rebutan cari penumpang, tapi ini enggak. Memang sudah semua PO itu kalau hari begini ini, ya sudah semua hati-hatilah, semua pelan-pelan. Okay. Ya. Seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi bahwa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan gitu ya. Seperti misalnya kalau jarak jauh, ya kita ini ada 2 rubes. Misalnya dari Makassar ke Mamuju, di pertengahan di Majene itu pasti ganti. Ya. Jadi ada supir yang bawa, ada supir istirahat di belakang. Nah, jadi selalu 2. Kira-kira gitu ya. Oke. Dominan kemana saja Pak? Ke daerah-daerah mana saja untuk jelang Natal dan Tahun Baru ini? Kan tadi Ibu Dokter Kadriati menyampaikan bahwa ada memang beberapa titik yang menjadi tujuan. Kalau dari PO Pipos sendiri Pak? Kami mayoritas armadanya lari ke Sulbar, Sulawesi Barat ya. Untuk Natalan di Toraja kami tidak ada armada yang jurusan sana, tidak ada. Teman-teman yang lainnya seperti Lita itu Borlindo, itu semua itu ke Toraja itu. Kalau kita Pipos tidak ada ya Toraja. Oke. Baik, saya ke Ibu Dokter Kadriati. Tadi Bu disampaikan bahwa akan mungkin ada kenaikan tarif sekian persen. Untuk normalnya sekian berapa persen? Apakah 15% ini sudah normal atau seperti apa, Dokter? Oh gini loh, kalau kenaikan tarif kan pasti sudah di atas survei ya. Nah kalau mau menetapkan tarif itu ada memang namanya ability to pay, willingness to pay. Tetapi pada saat momen tertentu misalnya tahun baru ataupun lebaran, biasanya kan memang ada kenaikan-kenaikan dari yang disampaikan pemerintah, yang ditolerir. Maksud saya tadi bahwa ada 5-15%. Itu sudah dilakukan survei-survei untuk itu. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa ini mengantisipasi adanya kompetitor yang kurang sehat, kan begitu. Persaingan boleh, tetapi kayak misalnya kalau angkutan lain ada tarif bawah, ada tarif tinggi. Nah mereka tidak boleh melewati itu, karena kalau misalnya sudah melewati tarif yang ditetapkan pemerintah, nanti kan percuma juga dikasih tarif tinggi, tapi masyarakat tidak ada yang mau naik angkutan itu. Kan siapa yang rugi juga? Kan para PO juga kan. Pasti pemerintah sudah mempertimbangkan hal-hal seperti itu loh. Kenapa dinaikkan? Karena permintaan tinggi, karena BBM belakangan tinggi. Itu kan salah satu syarat ya, kenapa sampai tarif itu naik seperti itu. Apa yang menjadi perhatian mungkin di Organda ataupun dari Pipos sendiri untuk menggait masyarakat yang mungkin lebih ingin mudik menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum, Ibu Dokter Kadriati? Tadi kan saya sudah sampaikan promosi gitu loh, menyampaikan ke publik. Jadi sekarang itu era teknologi. Jadi jangan lagi misalnya PO-PO itu diam diri. Nggak kayak dulu, kalau dulu itu kita menunggu. Sekarang masyarakat itu sudah menggunakan IT. Bagaimana mereka bisa mudah ya untuk mengakses misalnya Pipos misalnya, oh jam keberangkatannya berapa, misalnya ke Sulawesi Barat misalnya ke Majene, ini berapa kali sih ke sana, jam berapa saja, on time tidak, kan seperti itu. Dan itu semoga bisa diakses lewat HP, Android, kan seperti itu. Masyarakat sekarang kan butuhnya informasi semua di tangan, yang bisa ada di tangan, dalam hal ini kayak HP, semua bisa diakses lewat situ. Nah bagaimana sekarang PO-PO melakukan itu? Nah kemarin kendaraan lain kan sebenarnya begitu. Mereka menangnya itu karena masyarakat itu bisa mengakses informasi apapun tentang kendaraan tersebut di HP. Kalau perlu di genggaman, tanda kutip ya di genggaman, namanya HP. Nah itu yang perlu pihak PO itu coba deh mensosialisasikan bahwa saya kalau mau naik Pipos misalnya, buka ini saya Pipos apa gitu loh aplikasinya. Nah pasti kalau Organda kan sebagai organisasi yang memantau kan misalnya bagaimana dengan tarif, bagaimana kemudian keselamatan dari penumpang, kesiapan juga dari PO itu kan Organda ya, yang kemudian koordinasi dengan pemerintah seperti itu. Oke, dari PO sendiri Pak Haji Basri, apakah sudah digital online seperti apa Pak? Bagaimana masyarakat mengakses itu? Apakah sudah cukup mudah seperti apa? Ya, kita sudah seperti yang dibilang Ibu tadi. Kalau misalnya mau naik Pipos, kita sudah ada aplikasi. Bahkan kalau misalnya kerjasama dengan Trivaloka, bahkan kita ada bisa beli di
super apa Alfamart bisa. Untuk Pipos ya. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Tapi kalau Pipos kita sudah seperti itu, Pak. Kemudahan untuk membeli karcis sudah. Ya. Oke, sudah digitalisasi. Ya, Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Dokter. Apakah saat-saat ini Anda melihat masyarakat sudah mungkin sudah cukup banyak menggunakan kendaraan umum atau seperti apa, lebih memilih ke kendaraan pribadi? Kalau untuk ini ya, kita lihat segmennya. Iya. Segmen yang menggunakan biasanya mahasiswa, juga masyarakat umum. Tapi makanya saya bilang kalau kita bicara itu, kita perlu melakukan survei dulu. Kira-kira pengguna itu dilihat dari usia, terus dilihat dari apa sih pekerjaannya. Kan seperti itu. Sudah itu kemudian kita lihat penghasilannya, tujuannya panjang apa tidak. Biasanya kalau masyarakat yang melakukan jarak tempuhnya jauh, mereka kadang kan menggunakan yang namanya angkutan umum dalam IPO. Terus kan kalau misalnya dilihat lagi berapa penumpang kemudian yang akan berangkat, kan seperti itu. Kalau masyarakat kan sudah mulai tahu ya, mereka akan menimbang yang mana sih yang murah. Tadi saya sudah sampaikan supaya kita bergeser. Terus bagaimana aksesnya nanti, bagaimana keselamatannya, kan seperti itu deh. Oke, baik, karena kita sudah di segmen terakhir, saya ingin mendengarkan harapan dan masukan mulai dari narasumber pertama. Silakan Pak Syarif, harapan dan masukan Anda. Saya kembali lagi dulu sebelum ini. Berdasarkan Munas kemarin Organda yang di Jakarta, kemudian kita lanjutkan musda sebelum musda kita kemarin. Pak dari PU juga hadir. Memang kita punya tema itu era digitalisasi itu. Jadi kita memang masuk ke situ, segmennya sudah di situ. Harapan kita semua teman-teman merubah sikap, gunakan teknologi untuk IT ini untuk kita punya pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Itu hasil kita. Harapan ke masyarakat mungkin Pak untuk menggunakan kendaraan umum? Harapan saya kepada masyarakat, silakan menggunakan kendaraan pribadi. Banyak pilihan, banyak PU kita yang bagus-bagus. Bisa buka aja di Google apa semua pasti ada. Saya kemarin sempat melihat itu salah satu promosi dilakukan dari Neo Pipos, ini kecamatan dari Pipos ini. Saya kira itu ada reklam yang berjalan itu, Makassar, laporan perjalanan Makassar Palu, bagus sekali. Dan itu bukan hanya saya ikuti yang di luar Sulawesi Selatan juga saya ikuti. Itu lintas Sumatera luar biasa. Itu promosinya itu. Ini proyek-proyek ini Dewadi itu disebut semua. Itu enak sekali kita. Rasanya kita itu dalam mobil itu. Jadi bagus. Jadi Katulistiwa juga ada kemarin saya ikuti. Oh iya, Makassar Palu. Nah, itu. Ada beberapa teman-teman ya. Oke, baik. Saya ke Pak Haji Basri. Silakan harapan dan masukan Anda Pak ke masyarakat mungkin atau seperti apa? Pemerintah? Ya, terima kasih. Untuk tahun ini kami dari PU Pro mengharapkan semoga aman-aman saja, tidak ada kejadian-kejadian yang kita harapkan seperti berita-berita yang tidak diharapkan. Ya. Terus dari pemerintah ada titik-titik tertentu, ya kami mengharapkan ada petugas di sana, karena hari-hari mudik seperti begini, Natura atau Lebaran itu lebih ramai di waktu malam daripada siang. Nah, jadi di waktu malam itu, misalnya kalau Natal kalau tidak salah lebih banyak lebarannya, kalau Natal itu kan malam. Nah, kalau kita Muslim ini lebarannya siang, ya pagi ya, situ. Jadi untuk kali ini malam itu justru lebih banyak keramaian. Jadi harapan kami PU semoga petugas-petugas di jalanan terutama ya terkait ya adalah di tempat itu. Oke. Untuk masyarakat sendiri Pak untuk menggunakan kendaraan umum. Ya, kepada masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum silakan ya. Seperti tema tadi kita yang dari Jakarta kemarin ya, silakan dibuka di Google, silakan dibuka di HP, semua PO saya kira sudah siap menggunakan ya, aplikasi yang sudah dilempar, saya kira itu sudah. Oke, baik. Saya ke pengamat transportasi, silakan Ibu Dr. Kadriati, harapan dan masukan Anda. Harapan saya di Jalan Nataru ini ya, semoga mobilitas dari masyarakat kita sudah tinggi, supaya perekonomian di beberapa daerah yang mungkin dulu terisolir ya gara-gara adanya pandemi ini
kemudian sudah hidup kembali ya. Dan itu juga supaya masyarakat kita ini bisa refreshing gitu loh. Karena kadang kita jenuh dengan kesibukan, maka perlu kita refreshing ke beberapa objek wisata mungkin. Tetapi yang paling penting bahwa kalau berbicara angkutan itu kan kita aman, itu penting, nyaman, selamat, murah yang ditolerir ya. Bukan murahan, tapi murah yang memang sudah diatur oleh pemerintah kita, seperti itu harapan saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Kadriati, terima kasih Pak Syarif, terima kasih Pak Haji Basri sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini, tarif angkutan jelang Nataru di 19 Desember 2022. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.